Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ketika atau pada masa-masa akhir ini kita lihat ada kegaduhan yang terjadi yang memang semestinya tidak perlu digaduhkan, karena dulu sahabat Nabi SAW tak pernah menggaduhkannya, karena mereka mengimani apa yang datang dari Allah dan Nabi SAW. Tetapi setelah lahirnya ilmu-ilmu yang di-islamisasi, kemudian berasimilasi dengan ilmu-ilmu Islam, ada yang cocok, ada yang tidak cocok, dan ada yang dicocok logikan, sehingga terjadilah perdebatan yang sebelumnya tak terjadi perdebatan. Oleh itu sebenarnya seperti nasihat Nabi SAW, kalau sesuatu menimbulkan perdebatan, perbantahan, itu harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Nah, sekarang yang menyebabkan perdebatan itu adalah selain daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka Nabi Allah SWT menyuruh kita ketika berselisih kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih dalam suatu masalah apapun, syai' umum, apalagi masalah akidah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembali pada Allah dan Rasul menjadi pemutus, menjadi penyelesai masalah. Otomatis di sini harus dipahami bahwasanya Al-Quran dan hadis itu bahasanya bahasa yang dipahami secara zahir. Sebab kalau seandainya tidak dipahami secara zahir, tidak mungkin Al-Quran dan hadis menyatukan. Tidak mungkin Al-Quran dan hadis menyatukan kalau seandainya tidak dengan makna yang zahir. Kalau semuanya nanti memaknai dengan yang dia pahami sendiri, bukan seperti yang dimaknai dengan bahasa Arab aslinya, maka akan tidak jadi penyelesai. Dan Allah tak mungkin bohong, Nabi tak mungkin dusta, karena Allah mengatakan zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu adalah lebih baik dan lebih bagus penyelesaiannya. Nah, sekarang kembali ke Al-Quran, lalu antum memaknai dengan makna yang tidak zahir dari itu. Mungkin kita bersatu? Tidak mungkin. Maka oleh itu, ikhwani fillah, mustahil Allah menyuruh kita kembali ke sesuatu yang tidak mungkin menyatukan kita. Padahal Allah mengatakan itu menyatukan. Di sini dipahami bahwa Al-Quran berbicara dengan bahasa yang zahir, dan ini hukum asalnya dalam seluruh bahasa, bahasa apapun yang diutamakan adalah bahasa zahir, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Yang kedua, kaum muslim demikian dengan sunnah Nabi SAW. Nabi adalah orang yang paling fasih. Kapan dikatakan seorang fasih? Bila dengan ucapannya langsung dipahami apa yang dimaksud. Maka Allah menyebut Al-Quran sebagai mubin, menjelaskan, dan Nabi adalah mufassirnya. Bila perkataan Al-Quran dan perkataan Nabi belum juga jelas bagi kita, perlu penafsiran lain, ya subhanallah, berarti sia-sia Allah menyebut bahwa Al-Quran sebagai bilisanin Arabi mubin, dan ini mustahil. Maka
Allah pasti berbicara dengan bahasa yang zahir. Maka kalau Allah dan Rasul menjelaskan bagaimana hukum istinja saja, maka mustahil Allah tidak menjelaskan hukum yang mesti diyakini, yang tidak masuk ruang ijtihad di dalamnya, yang tidak bisa dianalogikan, yang tidak bisa dibanding-bandingkan. Pasti dijelaskannya dengan bahasa yang sejelas-jelasnya. Makanya ayat-ayat sifat tentang Allah SWT seperti yang ditelepkan pertanyaan tadi, ada tentang Allah di langit atau bukan. Ini dulu mudah ketika pakai Al-Quran dan Sunnah, menjadi sulit ketika pakai ilmu kalam dan logika. Ketika pakai ayat Al-Quran dan hadis, dia mudah, tinggal mengimaninya dengan bahasa yang jelas dan tegas. Tapi setelah masuk ilmu-ilmu yang bukan dari Islam, tapi diislamisasi, diberi cap Islam, maka terjadilah perdebatan-perdebatan dalam masalah itu. Nah, mana yang harus tinggalkan? Menyebutkan Allah di langit atau melarang orang mengatakan Allah tidak di langit? Imam Az-Zahabi ditanya oleh seorang mulhid atau seorang Mu'tazilah, Anda yang mengatakan Allah di langit, katanya. Imam Az-Zahabi menjawab, nah, saya tidak pernah mengatakan Allah di langit. Apalagi yang menaikkan Allah ke langit. Apalagi memakai istilah menaikkan Allah ke langit. Menaikkan layang-layang aja tidak pandai, apalagi menaikkan Allah ke langit. Bukan, katanya. Saya tidak pernah mengatakan itu. Yang mengatakan itu adalah Allah sendiri, Rabbul Alamin. Makanya Imam Syafi'i dalam muqaddimah risalah menyebut alhamdulillahillazi kama wafasafa bihi nafsahu. Segala puji bagi Allah sebagaimana dia mensifati dirinya. Jadi harus diyakini seperti Allah mensifati dirinya. Jadi kata Muzahid, bukan saya, tapi Allah yang mengatakan. Bedanya saya mengimani, kamu mengingkari. Bedanya itu, saya beriman Allah di atas karena dia yang sebutkan dan Rasulnya juga menyebutkan. Kamu tidak mengimaninya. Lalu kamu lebih percaya ke logika daripada kepada firman Allah dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Waktu itu ikhwani fillah, bahwasanya tidak menjelaskan ini itu bukan penyelesaian. Penyelesaian itu adalah tinggalkan yang menyebabkan perdebatan, yaitu memakai logika mendahulukan daripada ayat Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, dan mengklaim bahwa itulah manhajnya para sahabat dulu. Subhanallah, lahirnya ilmu kalam kapan? Ya, setelah lahirnya Mu'tazilah. Apakah sahabat ada yang dulu seperti Mu'tazilah atau seperti ilmu kalam? Ada yang mengatakan seperti itu. Subhanallah, ikhwani billah. Maka Al-Quran dan hadis itu harus dihidupkan. Dulu tidak sulit masalah ini, sebab orang membaca, paham, dan dia yakini. Tapi setelah masuknya ilmu-ilmu lain, maka terjadi perdebatan panjang. Lalu dicarikan, karena sudah meyakini sesuatu, lalu dicarikan dalil dan dalihnya. Sehingga kalau ada takwil, padahal takwil yang dimaksud adalah tafsir, dijadikan itu dasar. Padahal kalau kita minta sifat per sifat, ada sahabat mengakwil kan? Tidak ditemukan. Kalau ditemukan, bisa saja salah paham atau mungkin riwayatnya yang tidak sahih. Secara ringkas, ikhwani billah, bahwasanya supaya masalah itu selesai, kembali kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perintah dari Allah yang wajib kita laksanakan, dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita ikuti. Bukan dengan tidak menjelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan kepada saudara-saudara sekalian, bahwasanya kita tidak ada yang tidak salah, tapi yang salah adalah tetap bertahan dalam yang salah. Kemudian bahwasanya ukuran kebenaran itu bukan banyaknya pendukung, tapi ukurannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran Sunnah tidak bisa jadi ukuran rujukan lagi, masing-masing tafsirnya masing-masing, maka tidak akan pernah bersatu umat ini. Tidak akan pernah bersatu umat ini, karena kita melinggarkan sesuatu yang karenanya Allah dan Rasul mempersatukan hati kita, Al-Quran hadis.
Mungkin dalam ada masalah khusus dalam masalah ini, insyaallah taala yang akan kita sampaikan, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Intinya yang mengatakan tidak boleh dibahas, ya sebenarnya gimana melarang? Semua orang membahasnya. Yang tidak menerima membahas, bahkan memfitnah. Tentu saja yang menerima, karena itu perkataan Allah dan Rasul, kenapa dilarang? Semua orang. Siapa yang mulai saya nggak tahu siapa yang mulai, tapi yang jelas sudah gaduh. Nah, ketika gaduh, Allah perintahkan kembali pada Allah dan Rasul. Rasul pesankan kembali kepada sunnahku, dan ingat kembali kepadanya, pasti bahasanya bahasa jelas. Dan bahasa mubin itu baru dikatakan perkataan itu mubin dengan dua syarat. Satu, yang berbicara bisa menyampaikan apa yang dia inginkan. Dalam hal ini Allah dan Rasul. Allah lah, dia yang menciptakan seluruh bahasanya, lebih paham dia berbahasa Arab. Yang kedua, bisa dipahami oleh yang mendengar. Dipahami oleh yang mendengar. Apa bukti yang mendengar paham? Yang bukti bahwa mendengar itu paham, satu, dia tidak bertanya lagi tentang maknanya. Kemudian ketika dia meyakini, diterima keyakinannya. Nah, mari kita lihat apakah sahabat dulu bertanya tentang itu. Sampai-sampai Imam Malik marah besar ketika ditanya. Imam Malik marah besar dia ketika ditanya tentang istiwa itu. Kenapa? Tidak pernah ditanyakan oleh yang sebelum kita. Bertanya tentang itu bid'ah. Sampai-sampai diusir orang itu oleh Imam Malik. Kalau kita sekarang ngusir orang, belum diusir dah lari dia dari kita. Subhanallah. Wala adzunuka illa mubtadi'an. Saya yakin kamu ini seorang mubtadi', orang yang ahli bid'ah, karena mempertanyakan sesuatu yang sudah pasti. Oleh itu ikhwani, tujukan kita ahlus sunnah kembali pada sunnah Nabi SAW. Ya kalau masih dah jelas maknanya dalam bahasa Arab, lalu dengan alasan tidak sesuai dengan akal kita katakan, dah ini maksud dari mana? Tafsiran itu ada dari Nabi SAW? Enggak ada. Oleh itu ikhwani fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, ada 3 kaedah yang disepakati oleh yang setuju dan yang tak setuju, oleh seluruh ahli al-uqul insyaallah taala, bahwasanya untuk mengenali sesuatu dengan benar dan sesungguhnya melalui salah satu dari 3 cara. Saya tidak ada mengetahui yang keempatnya. Yang pertama, melihat langsung. Melihat langsung. Dulu ketika belum ada stasiun televisi, belum ada satelit, orang nak tahu Mekah, Ka'bah itu seperti apa, dia harus ke Mekah dulu, karena nggak ada fotografi, nggak ada, harus ke Mekah dulu. Kemudian setelah dilihat, oh betul Ka'bah itu seperti ini, maka pengetahuan tidak bisa diingkari lagi. Walaupun dia mungkin tidak sempurna pengetahuannya tentang itu, tapi dia sudah bisa beri gambaran yang benar sesuai dengan daya jangkaunya yang dia dapatkan. Mungkin ada yang lebih dari itu yang masuk ke dalam. Ini cara yang pertama. Dan Allah tak mungkin diketahui melalui cara ini. Nggak ada yang pernah melihat Allah dari makhluk, dari manusia dan jin ini. Sampai Nabi SAW selama hidupnya tidak pernah melihat Allah SWT. Yang kedua, melihat sesuatu yang sama dengannya atau mirip dengannya. Si fulan seperti si fulan, maka ketika menyebut sifat si fulan, kita analogikan dengan dia. Dan Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya. Maka pendekatan ini tidak bisa juga dipakai. Yang ketiga adalah al-khabarus shadiq, yaitu berita yang benar, al-haq. Nah, kalau dengan analogi tidak bisa, buang itu logika, karena dia sudah masuk ke ruang yang bukan ruangnya. Dia stop. Dia hanya sampai mengantarkan kita pada ayat dan hadis, paham maknanya sudah. Tentang hakikatnya itu Allah yang tahu. Maknanya paham? Paham. Istawa orang Arab paham maknanya. Nah,
Maka pahami sesuai dengan pemahaman orang Arab dengan makna. Hakikatnya seperti apa kita nggak tahu. Siapa yang bilang dia istawa? Dia sendiri, bukan kita. Nabinya SAW menjelaskan. Nah, ketika kita jadikan ayat ini masuk ke ruang analogi, akhirnya ayat ini rusak jadinya, sehingga dipalingkan menjadi mana istaula. Dan lebih dahsyat lagi ketika ditafsirkan istaula, lebih menghina Allah SWT. Karena istaula dalam bahasa Arab maknanya adalah awalnya tidak dikuasai, setelah itu menguasai. Apakah arsy sebelum itu tidak dikuasai Allah? Ini berbahaya ya, akidah ini. Istaula maksudnya awalnya tidak dikuasai, setelah itu dikuasai. Menurut asli bahasa Arab istaula. Istaula fulanu ala fulan, atau istaula fulanu ala hadzal mulk. Dia awalnya tidak memiliki, setelah itu dia kuasai. Apakah ada yang berkeyakinan bahwasanya Allah menguasai setelah sebelumnya tidak menguasai? Kalau ada yang seperti itu, kufur dia. Tapi kalau seandainya tidak, berarti dia tidak paham mana istaula sebenarnya menurut asli bahasa Arab. Allah menyebut istawa, dia bilang istaula. Nah, oleh itu tidak berlaku analogi di sini. Oleh itu kembali kepada masalah kita, ikutilah Al-Quran dan hadis, jangan diperdebatkan. Karena wahyu lebih luas jangkauan daripada akal kita. Dan beginilah as-salaf dulu, mereka memahami maknanya, lalu mentafwid, menyerahkan hakikatnya, kaifnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi sendiri tidak mengetahui hakikatnya. Yang disampaikannya kepada kita apa yang Allah sampaikan kepadanya. Hakikatnya hanya Allah. Maknanya mereka paham. Bukan seperti ini klaim bahwasanya maknanya mereka juga tidak paham. Terus sahabat tidak paham warnanya, kita paham. Kaum muslimin, aneh bin ajaib. Sahabat tidak paham maknanya, lalu kita yang paham. Ya, istawa. Oh, sahabat tidak paham maknanya, dia tafwid makna pada Allah. Lalu sekarang datang orang belakangan, ya, orang Jahmiyah, kemudian Kullabiyah, kemudian Asy'ariyah, Maturidiyah. Lalu dia paham, oh enggak, kami lebih hebat dari sahabat. Istawa itu maknanya istaula. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kesombongan, semoga Allah melindungi kita daripadanya. Jadi sahabat tidak paham maknanya, sehingga mereka tafwid maknanya. Lalu kita paham maknanya, kita takwil makna menjadi istaula. Subhanallah, lebih hebat kita dari sahabat berbahasa Arab. Padahal para ahli lughah mengatakan bahwa bahasa Arab di perkotaan di paruh kedua abad kedua sudah rusak. Lihat, ilmu kalam itu bersebar di saat bahasa Arab sudah rusak di perkotaan. Dan di pedesaan, pedalaman di paruh kedua abad ketiga sudah rusak juga. Karena sudah mulai masuk kaum-kaum intelek ke kampung itu, mereka membaca istilah-istilah asing sehingga rusak juga bahasa Arab. Nah, lihat perkembangannya. Ilmu ini, islamisasi ilmu ini di saat bahasa Arab sudah mulai rusak. Nah, apakah orang yang sudah rusak bahasa Arabnya lebih paham bahasa Arab daripada mereka bahasa Arab yang masih original? Ini keanehan yang luar biasa kaum muslimin. Bahwasanya sahabat tidak paham makna istawa, sehingga mazhabnya tafwidh atau ta'wil. Kalau ta'wil, di mana mereka mentakwil istawa dengan istaula? Enggak ada. Coba cari satu riwayat saja dari sahabat mengatakan istawa dengan istaula. InsyaAllah tak akan ketemu sampai beruban kepala. Oleh itu ikhwani fillah, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Allah lapangkan hati kita. Karena siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah lapangkan menerima Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan dulu sesatnya orang-orang dulu itu karena mengikuti logika dan perasaan, tidak masuk di logika, tidak masuk di akalnya. Masa Nabi diambil dari orang-orang yang bukan pemimpin di negeri ini, kemudian yang ikut dengannya orang-orang yang kroco-kroco. Jadi apa yang dikatakan oleh orang jahiliyah dulu, yang ngikutinya adalah orang-orang yang baru ngaji, sama orang-orang yang bukan intelek. Hari ini juga orang-orang yang mengikuti sunnah dianggap sebagai orang-orang yang enggak paham. Yang paham adalah mereka yang tidak ikut sunnah. Kembali, ini hakikat, bukan.
Yang mau ikut itu adalah orang-orang yang memang bersih fitrahnya, tak terkontaminasi otaknya, sehingga mudah untuk menerima. Tapi kalau sudah masuk subuhat-subuhat, ya ibarat bejana yang sudah kotor, ya bejana gelas masukkan oli setitik, tidak cukup 2 gelas membersihkannya, tambah sabun lagi, tambah deterjen. Tapi air yang bersih 1 gelas, cukup 1 titik tinta membuatnya air kotor. Di sini pentingnya ikhwani kaum muslimin dan muslimat, memang walaupun disentil juga masalah ini, kita selektif untuk belajar, memang wajib. Karena apa? Merusak itu lebih mudah daripada memperbaiki. Menjaga kesucian itu lebih sulit daripada mengotori. Oleh itu, maka kembalilah kepada as-salafus salih, bahwa mereka paham makna tapi mereka pahami kaifiatnya. Serahkan pada Allah, bukan mentafwid makna. Berarti kita lebih hebat daripada mereka. Mereka tidak paham maknanya, kita paham, sehingga kita takwilkan. Allahumma musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh. Jadi sekali lagi, bahwasanya kegaduhan ini tak selesai kecuali dengan apa yang Allah dan Rasul perintahkan, bukan dengan menghentikan menjelaskan kebenaran, karena tidak akan ada yang berhenti. Semuanya ahlul batil menjajakan kebatilannya, ahlul haq harus juga lebih dahsyat untuk menjajakan kebenaran. Tentu saja dalam hal ini semua pihak yang berselisih harus menjaga hak-hak keislaman kita, hak-hak keilmihan kita, hak-hak ketokohan seseorang. Kalau dia alim, ya jangan katakan jahil, itu tidak boleh. Apalagi dikatakan tolol dan sebagainya. Seperti dulu ada orang liberal mengatakan MUI itu tolol dan konyol. Ya kita jauh, kalau MUI saja tolol konyol, Anda lebih tolol dan konyol. Jadi tidak boleh mengeluarkan kata-kata, dan jangan sampai memfitnah. Walaupun misalnya aib itu ada pada saudara kita, jangan karena kita tidak setuju kita angkat bahwa ini kelihatan. Nah, itu tidak ilmiah. Ya, jangan memfitnah. Ya. Tapi perbanyaklah berdoa, semoga Allah lapangkan hati dan dada. Karena sesungguhnya andainya kita yang salah, Allah lapangkan menerima yang dari saudara kita. Dan andainya mereka yang keliru, semoga Allah bimbing untuk menuju ke jalan yang dituju yang benar. Itu saja. Adapun menghentikan untuk menjelaskan, itu bukan yang dianjurkan. Tetapi tentu saja memilih kata yang tepat, memilih maklumat yang tercatat, yang sahih, kemudian menghormati. Karena alhamdulillah, insyaallah kita masih sama-sama saudara muslim. Yang satu menganggap yang satu sesat, yang satu menganggap yang satu kesasar, sama aja. Saling halal. Karena masing di pihak sebelah, mohon maaf ya kalau pakai istilah orang kamar sebelah mengira kita yang salah jalan. Dan kita sekarang berkeyakinan pula bahwa kita yang benar, mereka yang salah. Ya kalau tidak berdebat kita. Ya. Ada lucu kadang sebagian, nanti akan saya jelaskan di yang lain, bahwa ada yang klaim ijma', tidak kesepakatan salaf dengan akidah ini. Tahib, lalu khilaf yang ada ni kemana? Sampai hari ini masih berselisih, berarti tidak ijma'. Ya lucu ini kaum muslimin dan muslimat. Ya, katanya ijma', bahwa pendapat itu adalah pendapat as-salaf dan khalaf. Sekarang kenapa di zaman itu sendiri terjadi khilaf? Sampai-sampai ahlul hadis itu dianggap kaum hasyawiyin dan mujassimah, disebut musyabbihah oleh mereka karena tidak paham, sehingga dianggap sebagai hasyu, orang-orang pinggiran yang tidak berakal, yang tidak menggunakan akal. Dan itu pun masih diucapkan sampai hari ini, tidak menggunakan otak dan sebagainya. Nah, kata-kata seperti ini seharusnya tidak patut untuk dikeluarkan. Ya, keluarkanlah secara ilmiah. Salah, ini salah. Salahnya di mana? Di sini salahnya. Nanti dan kita juga siap menerima kalau seandainya ada ini keliru dan keliru, ya keliru, katakan keliru, apa salahnya? Karena yang benar itu adalah menerima, kalau salah disalahkan, dan yang benar dibenarkan. Wallahul musta'an. Semoga bisa dipahami apa yang saya maksudkan. Mungkin akan ada penjelasan lebih lanjut dalam masalah ini secara khusus. Mudah-mudahan Allah memberikan kita waktu untuk bertemu pada kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.